Pertama adalah definisi kinematika. Kinematika itu sendiri merupakan cabang ilmu fisika sendiri yang membahas tentang gerak benda tanpa memperhatikan gerak benda tersebut. Nah, kalau kinematika partikel atau juga disebut benda titik adalah benda titik. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan terhadap skala ukur lain, dan benda memiliki gerak translasi murni. Gerak translasi yaitu gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya suatu benda bergerak pada sumbu X, misalnya benda bergerak pada posisi A pada sumbu X dan Y. Nah, maka saat ia di titik X aksen atau Y aksen, geraknya itu sama. Itu yang dinamakan gerak translasi murni. Saya lanjut pada pokok bahasan kinematika partikel. Itu nanti ada 3 bahasan. Yang pertama, posisi yang dia dilambangkan dengan R bar, di mana bar ini adalah vektor menunjukkan arah. Lalu kecepatan V dan percepatan A. Pertama, posisi atau R. Posisi adalah letak benda pada suatu titik acuan. Posisi partikel pada suatu bidang dapat dinyatakan dengan vektor R. Nah, misal di sumbu X dan Y. Di sumbu X ada vektor A, di sumbu Y ada vektor B. A dan B di tengahnya atau di garis miring ini. Nah, ketika ini dinyatakan dalam suatu vektor satuan, maka posisi adalah X pada arah I dan Y pada arah J. Ketika A mempunyai nilai pada X dan pada arah Y, di mana arah X adalah sebuah nilai dan arah Y juga sebuah nilai. X, Y adalah komponen atau nilai, sedangkan I dan J adalah vektor satuan. Jadi saya ulangi, R atau posisi adalah X besarnya nilai suatu partikel pada sumbu X pada arah I ditambah sumbu Y pada arah J. Nah, posisi ini dibagi 2. Ada jarak, ada perpindahan. Jarak atau distance. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda, di mana jarak ini adalah besaran skalar atau tidak punya arah. Dan yang selanjutnya adalah perpindahan atau displacement, yaitu perubahan posisi kedudukan benda. Jadi besaran ini memiliki nilai dan arah. Jadi perpindahan adalah besaran vektor. Contoh, sebuah mobil bergerak dari barat ke timur. Dari barat ke timur, dia mulai dari titik A bergerak ke titik B sepanjang 80 km. Kemudian dari titik B balik lagi ke barat ke
ke titik C sepanjang 30 km. Berapa jaraknya? Jadi jarak di total. Jarak pertama dari A ke B, jarak pertama, jarak kedua dari B ke C. Jadi jarak A ke B 80, jarak B ke C 30. Jadi jarak yang ditempuh mobil ada 110 km. Kemudian kalau yang dipertanyakan adalah perpindahan, maka seperti definisinya perubahan posisi dari A ke C, berarti 80 km dikurangi 30 km. Jadi perpindahan dari A ke C adalah sepanjang 50 km. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.